Baik, nggih, teman-teman kita masuk di kuliah minggu ke-6 ya untuk rekayasa perangkat lunak. Ini adalah salah satu dokumen ISO IEC 25010 tahun 2011 bagi teman-teman yang mungkin ingin memperdalam terkait dengan kualitas kualitas perangkat lunak. Ini saya beli tahun berapa ya? Ini kayaknya 2014 kalau enggak 2015 ya. Ini merupakan standar internasional. Teman-teman bisa pelajari atau bisa lihat dari sini ya. Kalau kita lihat ada terkait dengan framework model kualitas, kemudian ada model kualitas, ya kualitas di dalam model use model gitu ya. Kemudian ada model quality product ya. Model kualitas, target dari model kualitas, penggunaan model kualitas, kemudian kualitas dari perspektif stakeholder yang berbeda-beda, hubungan antar model ya, kemudian kualitas dalam use model, product quality model, ini term ya dan definition, kemudian general, dan ini perbandingan antara model kualitas dengan ISO 9126, ini yang lama ya. Kemudian ada contoh mapping untuk ketergantungan dan penggunaan model kualitas untuk pengukuran. Ini mungkin nanti Mas Arya bisa baca yang appendix C ini ya untuk pengukuran ya. Nah ini ada banyak sekali, teman-teman bisa pelajari sesuai dengan yang dibutuhkan ya sebenarnya. Jadi kalau yang standar kualitas ini kan seperti ini ya. Ini organisasinya, kemudian ya ini ada skopnya. Kualitas kalau sudah nemu 9126 juga boleh ya, nanti tinggal dipetakan bedanya aja. Ya. Nah, namanya standar ya bahasanya masih bahasa tingkat tinggi ya, belum ada metriknya. Jadi seperti ini bentuknya. Ada beberapa karakteristik yang sebenarnya bisa dinilai ya untuk melihat sebuah kualitas. Kemudian ini ya model kualitasnya yang digunakan itu ada effectiveness, efisiensi, usefulness, trust, pleasure, comfort, ya ada satisfaction, kemudian freedom from risk, context coverage. Nah nanti teman-teman boleh sebenarnya melakukan checking quality dari ini. Seberapa efektif software kita, seberapa efisien software kita, seberapa dia mengikuti standar kepuasan gitu ya. Kemudian seberapa dia bebas dari resiko, baik itu resiko ekonomi, kemudian kesehatan dan safety, kemudian juga resiko lingkungan itu bisa diukur di sini. Ini sepertinya belum banyak ya, yang risk di freedom ini belum banyak, yang freedom from risk ini belum banyak yang explore sepertinya. Jadi teman-teman mungkin bisa main ke sini kalau misalnya ingin ini ya. Kemudian ada konteks lingkup konteksnya ya, ada completeness, ada flexibility. Nah, ini model kualitasnya. Nah, untuk produk gitu ya, kualitas produk itu ada ini ya, functional suitability gitu ya, ada 8 karakteristik. Kalau teman-teman mau ngecek apakah eh, software perangkat lunak saya berkualitas atau enggak, itu dari 8 karakteristik. Nah, satu yang tadi Mas Arya tanya itu di sini. Jadi kualitas produk usability ya, Mas Arya ya, pakai usability ya. Sebenarnya saya tadi nanya attractiveness, Ibu. Attractiveness ya yang ditanyakan. Iya, Sebentar. Bu. Performance, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, dan portability. Attractiveness itu ada di mana Mas berarti? Sudah dihapus sepertinya, Bu. Yang di nggak ada ya, yang di Iya, 25010 ya. iya nggak ada, Bu. Itu sebenarnya bisa jadi nanti ke arah satisfaction mestinya Mas. Ini pleasure ini ya, Pleasure ya, Bu. mestinya. Iya.
Ya, pleasure atau comfort. Ya, kemungkinan ada di sini. Kalau atraktif itu menarik kan ya. Ya, siap, Bu. Nah, ini yang terkait dengan produk quality. Ya, ini lebih detail lagi. Jadi monggo nanti masuk ke mana teman-teman untuk ininya ya. Terus kalau ini yang model apa namanya? Ada produk quality model, data quality model, quality in use model. Ya. Jadi model kualitas dibandingkan dengan sistemnya ya ini ya. Di mana sebenarnya yang dicek gitu. Nah, ini yang penjelasan tentang kebutuhan pengguna ya, tentang effectiveness, efficiency, satisfaction, freedom from risk, reliability gitu ya. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan gitu ya. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan. Tetapi kan kalau ini terlalu global ya, nanti harus diturunkan dalam bentuk metrik, biasanya seperti itu. Ya. Nah, ini yang karakteristik ini ya, kualitas pengaruhnya gitu. Sorry, mana tadi? Oke, saya ambil yang ini dulu. ISO. Ya. Effectiveness yang ini nggak ada ya Mas yang itu tadi ya, attractiveness ya. Iya, Bu, sudah nggak ada, Bu, sepertinya yang di dokumen yang baru ini. Kalau sudah nggak ada, nggak usah diteruskan Mas. Oke, siap, Bu. Jadi nanti istilahnya itu udah close gitu ya secara ini. Tapi kalau untuk ke game mungkin iya. Ya, kalau game itu mungkin ada attractiveness-nya ya, menarik gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini. Ini saya udah masuk ke materi ya. Jadi kita materinya lompat-lompat sesuai dengan kebutuhan atau pertanyaan dari teman-teman. Ya. Oke, saya stop share. Ada pertanyaan, teman-teman? Mohon maaf, Bu, saya ingin bertanya. Oke, silakan Mas Baha. Bisa open cam? Bentar, Bu. Ya. Kode presensi untuk yang baru bergabung saya share kembali ya. Saya Silakan. lagi ada di Malang, Bu, di SMK untuk melanjutkan kemarin terkait penelitian Testing. gamenya. Ya. Oke. Nah, PK-nya kalau sudah selesai, Mas? belum, Bu, masih ini sambil persiapan jam Oke. 8 ini nanti Zoom juga. Oke, silakan Mas Udin. Terkait untuk yang pelaksanaan penelitian kemarin, saya sudah mencoba ke anak-anak yang non game untuk melaksanakan pembelajaran, dan memang hasil dari penelitian yang saya lakukan ketika siswa itu menggunakan Kahoot itu atraktiveness-nya, ketertarikan mereka itu tidak lebih baik daripada gamenya. Maksudnya ketika mereka mungkin kalau di Kahoot itu waktunya agak cepat, Bu. Maksudnya tidak waktu berpikirnya terlalu mungkin terlalu kompetitif gitu. Dan kalau misalnya di ular tangga yang kemarin saya uji, mereka saya kurang tahu apakah ini termasuk masih kualitatif apa kuantitatif. Mereka merasanya masih bisa untuk berstrategi gitu, Bu. Jadi kan harus ngocok dadu dan sebagainya gitu. Jadi masih ada waktu menjawab. Terus nanti misalnya kalau sampai misalnya nilainya masih belum A, berarti masih bisa mengulang lagi. Jadi masih ada kesempatan untuk belajar lagi gitu. Itu yang saya wawancarai dan saya tanya gitu dari anak-anak. Berarti kalau misalnya seperti itu masuknya ke attractiveness, Bu, ya, bukan usability. Itu saja.
mungkin arahnya ke motivasi ya kalau kayak gitu itu Mas. Iya, Ya memang motivasi dulu. menarik, tapi kan ya Kahoot menarik juga gitu kan. Iya, Ya, sebenarnya bukan dari attractiveness kalau menurut saya penilaiannya, tapi seberapa membuat mereka termotivasi untuk tetap engage atau tetap tetap belajar ya. Tapi kalau pakai Kahoot itu kan ada kayak perasaan aduh gitu kan kalau salah atau apa ya, ya istilahnya mau ngulang lagi itu juga harus ngumpulin satu kelas lagi gitu kan. Nggak bisa balik lagi gitu kan ya. Tapi kalau kesempatan belajarnya atau kesempatan mereka melakukan apa ya pembelajaran itu lebih besar di yang gamenya ular tangga ulang itu tahun. daripada di Kahoot gitu kan. Iya, Bu. Nah itu monggo itu kayaknya mungkin pengukuran motivasi atau engagement ya. Seberapa banyak mereka berinteraksi gitu dengan game. Baik, Ya, baik. Mungkin masih seperti itu dulu, Bu. Terima kasih. oke, sama-sama. Oke, matur nuwun Mas Udin. Ya. Yang lain silakan. Ada? Saya mau tunjukkan ini apa namanya? Kemarin itu dapat pengumuman ya yang dari papernya Mas Satria. Jadi kita submit ke Q2 dan hasilnya adalah reject. Nah, ini teman-teman harus punya pengalaman ya. Paling tidak kalau reject itu gimana? Mungkin saya tanya Mas Satria dulu. Mas Satria bisa ini? Ya Ibu, selamat pagi Ibu. Ya. Terkait hasil revisinya, ada beberapa poin yang sudah saya kerjakan Ibu. Mungkin poin yang lain juga saya butuh masukan dari Ibu karena masih kebingungan Ibu. Memperbaikinya harus dari sisi mana? Apa boleh saya izin share screen Ibu? Boleh. Mas Baik, Satria boleh di-share dulu hasil. Jadi hasil review biar teman-teman ada ya. pengalaman oh kalau di reject itu gimana gitu ya. Oh ya, baik Oke. Baik Ibu. Jadi teman-teman kalau kita nembak ke jurnal internasional itu biasanya kalau di reject itu mereka menyertakan review yang mana review itu membangun paper kita lebih baik. Nah, itu sebenarnya kadang saya menggunakan strategi itu ya. Kalau misalnya butuh masukan, itu malah saya tembak ke jurnal yang sekalian kelasnya tinggi. Maka nanti kita akan dapat feedback. Nah, feedback itu yang akan membantu kita untuk perbaikan. Ya, silakan di-share Mas Satria yang hasil ininya. Apakah Ini ya, sudah terlihat Ibu? sudah. Ya, Coba ditampilkan penuh yang review form, Mas. oh ya, baik Ibu. Review form. Ya, agak besar. Persennya dinaikkan berapa? 150%. Ya, sebelah bawah ini. Sudah Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, naik ke atas ya. Iya Ibu. Ya. Oke, teman-teman, ini hasil review. Kemarin memang kita sengaja memilih rapid review. Jadi kalau normal review itu 1 bulan, kalau rapid review itu 2 minggu. Kalau diterima itu bayarnya lebih mahal daripada yang normal review. Nah, ini paper ID, kemudian judulnya ini ya, kemarin ambil judul An Automatic Intelligent University Course Timetable System Using Evolutionary Algorithm. Hasil dari paper kita itu nanti akan ada salah satu dari 4 ini ya. Jadi apakah accept? Kalau accept itu berarti langsung diterima tanpa kita melakukan revisi. Ini jarang sekali. Jadi yang A itu sangat jarang. Kemudian yang B itu accept after minor revision.
Jadi akan diterima setelah kita memberikan revisi yang minor. Yang C itu accept after major revision. Jadi akan diterima setelah kita memberikan revisi yang major. Dan yang D adalah reject. Reject ini yang paling banyak. Kemungkinan dari 100 jurnal itu biasanya berapa nggih? Sekitar 80-90% itu reject. Bahkan lebih dari itu. Artinya yang diterima itu sangat kecil sekali. Ya. Nah, keputusan ini itu biasanya didasarkan pada hasil dari reviewer. Baik, jadi kalau di sini kan ada 2 reviewer ya yang menilai paper ini. Jadi reviewer 1 dan reviewer 2 itu masing-masing biasanya akan memilih apakah reject, accept after minor revision, atau after major revision, atau accept. Nah, kalau reject ini bisa jadi salah satu memang reject atau kedua-duanya itu memilih reject. Bagi teman-teman yang baru apply atau baru kirim, di reject itu pasti sakit hati. Ya gitu ya Mas Satria ya. Iya, Ibu. Jadi rasanya itu seperti patah hati kalau kita nembak gitu ya. Enggak tahu udah pernah ngalamin enggak teman-teman gitu ya. Jadi aduh gitu ya. Nah, cuman untuk yang sudah terbiasa, nanti setiap orang itu seharusnya pernah mengalami penolakan ini. Jadi biar tidak sombong. Kalau keterima itu tidak sombong ya. Jadi perlu kerja keras lagi. Nah, kalau tadi bukan sakit hati ya, mungkin apa ya, kayak kecewa atau apa begitu ya, lebih tepatnya ya, kecewa atau apa, aduh kok reject ya kemarin padahal berharap sudah accept dan seterusnya gitu ya. Nah, perbaikan ini yang sebenarnya akan membangun paper kita menjadi lebih baik. Ya. Yang pertama, di sini reviewer mengatakan bahwa this seems a well behind article. Yeah, the author must perform in-depth research survey before submitting this paper. Jadi ini apa ya? Ini kayaknya dianggap udah belakangan gitu ya, Mas ya. Jadi kita diminta untuk banyak survei sebelum submit paper ini. Ya, riset survei. Nah, ini yang namanya studi literatur. Jadi teman-teman nanti kalau di S2 atau S3 itu literatur study itu sangat diperlukan. Ya. Oke. Terus untuk yang kedua, ini kita baca dulu semua ya Mas Satria, baru nanti revisinya seperti apa. Baik, Ibu. In the abstract part, the novelty of the proposed method and the concrete result with data should be described. Ini artinya kalimat yang kata lainnya. Jadi reviewer luar negeri itu sangat sopan, sangat halus. Dan kita bisa belajar ya orang Indonesia untuk bisa, kalau orang Indonesia kan lebih banyak sudut pandang negatifnya ya. Misalnya bilang paper ini tidak ada novelty-nya. Ya, itu kalau bahasa kasarnya, tapi bahasa halusnya itu adalah bahwa novelty dari metode yang diusulkan ataupun hasil konkret dari metode yang diusulkan dengan data ya, hasil konkret dengan data itu seharusnya dideskripsikan. Artinya reviewer melihat kita belum menulis secara eksplisit novelty dari penelitian yang kita lakukan. Ada pertanyaan dari poin 1 dan 2? Teman-teman semua? Nggak ada. Ini saya ditinggal kemana-mana atau ada di depan kamera ya? Oke, baik. Thank you yang sudah open cam. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Dari 2 yang sudah saya sampaikan? Sudah cukup jelas? Bisa tulis di chat. Sudah cukup jelas atau ada yang bertanya?
Oke, Alifi, Anita. Oke, terima kasih. Yang ketiga, the presentation of figure is not professional. In figures, letters are too small. Enlarge or redraw figures. Mas Satria bisa tunjukkan papernya, coba kita lihat apakah memang gambarnya ada tulisan yang tidak terbaca atau seperti apa. Bisa dibukakan papernya. Baik Ibu. Ya, jadi teman-teman sambil belajar ya bahwa sebaiknya 1, 2, 3 ini nanti diinikan. Ya ini. Nah ini ya mungkin. Ini kalau ukuran 100% kan tidak terbaca. Termasuk yang gambar ini ya. Makanya kemarin saya minta 1 kolom ya Mas ya. Tapi rupanya reviewer masih belum bisa membaca dengan jelas. Jadi nanti sebelum disubmit itu kita bisa coba cetak. Untuk melihat kalau misalnya dalam ukuran normal kita membaca cetakan itu bisa baca tidak. Nah, ketika tulisan yang ada di gambar kita itu tidak bisa terbaca, berarti mungkin kita harus menggambar ulang atau memperbesar. Ya, itu seperti itu. Nah, teman-teman yang papernya, gambarnya juga masih belum ini ya, masih seperti ini misalnya ada beberapa yang belum terbaca jelas oleh pembaca, minta tolong nanti untuk digambar ulang. Ya, cukup jelas ya. Yang poin ini ada pertanyaan? Jelas Ibu, terima kasih Ibu. Oke, lanjut Mas. Ya, yang lain bisa merespon lewat chat ya. Kalau tidak open mic. Nomor 4. Overall, secara umum. The author have made a good attempt. Jadi kita dapat sanjungan ya. Ini cara reviewer. Mereka menyanjung kita. Kalau ada kekurangan mereka akan menulis however, namun. Ya. The author's proposed method does not adequately describe their data. Jadi metode yang dipropos itu dirasa belum cukup. Ya. Pendeskripsian datanya itu dirasa belum cukup. The result are not supported by any theoretical or mathematical reason. Jadi cirinya jurnal itu kita punya banyak sekali rumus. Itu untuk mathematical reason. Atau teori. Jadi ketika kita mengambil kesimpulan, itu ada alasan teori atau alasan matematika yang kita sertakan di dalam diskusi. Ini nanti Mas Satria bisa lihat coba apakah di paper yang kita tulis itu masih memang betul belum didukung oleh mathematical reason. Kan kemarin dibilang lebih cepat gitu kan, tapi nggak ada hitungan. Lebih cepatnya kan masih hanya dari sisi waktu aja. Nggak ada hitungan. Biasanya kalau jurnal-jurnal gini itu dia ada rumus yang diturunkan. Ya. Readers will fail to understand the scientific contribution of this research. Jadi pembaca itu merasa tidak mendapatkan kontribusi saintifik. Artinya penelitian ini mungkin sudah banyak orang lakukan, sudah banyak orang publikasikan, dan kita dianggap belum memiliki kontribusi saintifik. Jadi masih kayak menggunakan. Mungkin nanti Mas Satria juga bisa ini apa benar ya punya saya begitu gitu. Nah, the author should justify the effectiveness of the proposed technique theoretically. Jadi kita kan kemarin kalau nggak salah ditulis metode ini lebih efektif, gitu ya Mas Satria ya, atau lebih efisien. Nah ini harus dijustify
secara teoritis. Secara teoritis itu berarti kalau kita membandingkan misalnya GA dengan aku misalnya gitu ya. Ada hitungan yang memang membuktikan bahwa itu lebih cepat. Jadi seperti itu, tidak sekedar saya jalankan lalu oh rasanya lebih cepat gitu. Bisa dipahami ya, Mas Satria ya? Izin bertanya Ibu. Silakan. Terkait apa namanya itu perbandingan misalnya JA dengan aku gitu misalnya. Kemarin kan kalau tidak salah itu di hasil diskusinya itu terkait dengan jumlah kompleksitas constraint yang digunakan peneliti X dengan yang apa yang saya ajukan di sini. Dan juga dari rata-rata waktu komputasi yang dihasilkan. Jadi itu yang saya state di papernya Ibu, dan masih ada penolakan dari sisi sana. Saya juga masih bingung terkait teoritis dengan hitungan itu nanti implementasi di papernya seperti apa ya Bu? Ya biasanya itu diletakkan di diskusi Mas. Di diskusi itu bisa jadi, makanya tadi nurunkan rumus atau ini ternyata min atau max atau apa begitu, ada justify dalam bentuk ini apa namanya rumus-rumus matematika atau teori-teorinya. Mungkin dirasa kurang ya, dalam artian mungkin kemarin sudah ada tapi dirasa kurang justifikasinya kurang masuk atau kurang ini gitu ya. Bisa dipahami? Baik Ibu, sementara bisa dipahami Bu. Oke. Ini sudah sebuah perkembangan ya. Kalau kita ditolak itu sudah sebuah lompatan gitu ya. Nah, nomor 5. Ada pertanyaan dari yang lain? Saya tunggu di chat. Oke, Mas Zaid. Yang lain? Oke. Oke, baik. Ya, nomor 5. This paper lack in-depth discussion in sec 3. Pada seksi 3 itu diskusinya dianggap kurang dalam. The impact is lost by a short discussion of the finding. Ya, ini berarti diskusinya yang diperbanyak, Mas. Impact-nya dianggap loss. Ya. Sama, reader will fail to understand the scientific contribution of this research. Ini kayaknya beda reviewer karena menulis kalimat yang sama ya. So, the theoretical reason why the proposed technique is better than the existing technique. Nah, ini malah kita udah dikasih petunjuk. Itu berarti paper 21 ya. Because there is no theoretical explanation about the compare existing technique in preview section. Berarti ini perlu ada seksi 2 ya berarti. Di seksi 2 itu kita perlu menulis rumusnya, Mas. Theoretical explanation-nya ini lebih dalam. Kalau ada rumus, ada penjelasannya lagi. Parameter atau yang kita pakai itu seperti apa, sehingga kita bilang bahwa punya kita lebih baik dari teknik yang sebelumnya. Lalu dibilang the existing technique appear suddenly in comparison. Ini kan benar ya sebenarnya, karena kan kemarin kita nggak berhadapan head to head kan. Jadi kayak ngambil dari paper lain gitu, lalu kita bilang ini lebih baik gitu. Jadi kayak suddenly tiba-tiba gitu. Explain the detail of the existing technique in preview section. Jadi kalau kita membandingkan dengan teknik yang lain, ternyata teknik yang lain ini harus dijelaskan di seksi 2. Di bagian literatur study. Sehingga pada saat reviewer atau pembaca membaca diskusi yang bilang bahwa punya kita lebih baik, mereka bisa membandingkan atau bisa reason gitu ya, bisa menerima alasannya. Gitu. Nomor 5 ada pertanyaan Mas Satria?
Eh, dari saya mungkin agak kebingungan di yang kedua, masih ini Bu, masih bingung terkait perumusan-perumusan itu nanti apakah dari masih membayangkan akunya nanti di mana, maksudnya rumus apa yang ditekankan di sana, begitu juga yang dengan GA-nya Bu, masih di sana bingungnya, rumus apa nanti yang diformulasi. Ya, kan kalau pembahasannya Mas Satria kemarin ke arah apa? Optimasinya ya. Iya Ibu, optimasi ruangannya. Optimasi. Nah, kalau ke arah optimasi itu kan sebenarnya dalam kita melakukan optimasi itu kan ada beberapa parameter yang kita gunakan atau yang dioptimize. Ada rumus untuk optimize-nya juga gitu ya. Nah, di eh, di literaturnya keduanya itu harus tampak. Apakah eh, ada kesamaan gitu ya, AKO dan GA? Sebenarnya kita nggak bisa membandingkan karena GA ini bukan rumus kita. GA ini kan sudah ada gitu ya. Tapi mungkin harusnya ada modifikasi. Mungkin kalau misalnya ada modifikasi yang kita lakukan, head to head-nya itu adalah dengan GA yang lama. Sebenarnya kan begitu, bukan dengan AKO-nya, tapi dengan GA yang lama. Nah, itu yang mungkin dipermasalahkan oleh reviewer. Nah, kira-kira di AKO ini kalau kita mau ini uncolony, apakah parameter yang kita gunakan bisa sama enggak gitu Mas Satria? Kan karena di AKO-nya itu kan beda. Kemarin apa? Penjadwalan juga atau bukan yang paper 21 itu? Iya Ibu, tentang penjadwalan juga. Mata kuliah. Eh, Lihat papernya. iya Ibu, timetable kelas. Oh, oke. Nah, itu berarti diulang penjelasan dia tentang jalannya aku untuk timetable class dengan bahasa kita. Jadi bukan copy paste dari paper nomor 21. Lalu ditunjukkan apa perbedaannya. Perbedaan sehingga punya kita lebih optimal gitu, Mas. Izin bertanya Ibu, itu dijelaskan yang terkait apa namanya? Parafrase kalimatnya itu di section discussion-nya itu Bu ya? Di dua dulu dijelaskan. Di Kan preface. Oke. section 2 itu kan penelitian yang sudah ada ya. Jadi Oh iya. paper 21 itu kita ulang pembahasannya di paper 2, di section 2 dengan parameter-parameter yang kalau diterapkan di punya kita. Nah, dengan bahasa yang berbeda. Kan itu kan parameternya mereka kan ya, menjelaskannya ya. Iya Ibu. Nah, di punya kita itu parameternya apa? Artinya ketika nanti kita menjelaskan juga GAD bagian 3 atau di bagian 4, itu reviewer bisa membayangkan, oh ini kalau dipakai di aku pakai ini. Kalau di GA-nya ini gitu. Bisa ditangkap enggak, Mas? Iya baik Ibu, bisa Ibu. Oke, jadi seperti itu. Yang lain ada pertanyaan? Enggak ada? Izin bertanya Ibu. Silakan. Yang di kalimat this paper lacks in-depth discussion in section 3 itu apa yang harus saya perkaya lagi Bu di section 3 discussion? Coba lihat Yang section 3-nya. seperti ini Bu. Ya, tentunya karena tadi di section 2 itu kita menjelaskan tentang aku, ya diskusinya membandingkan aku dengan AG dengan aku. Ya di sini. Iya Ibu. Ya, di sini ini kan kita
ini kan riset 21 compare the performance of the AG method with ACO in producing an optimal class schedule. Ini kan yang melakukan riset 21. Nah, kita bisa mengulang atau mirip pembahasannya ini, riset 21 ini, untuk membahas yang kasusnya yang kita jelaskan ini. Mestinya itu kita menjalankan ACO, Mas. Jadi ACO itu juga kita jalankan. Kita implement. Baru bisa membandingkan head to head. Bisa dipahami? Iya Ibu, berarti saya harus coding aku Ibu ya dari awal. Iya, bahasa lainnya seperti itu. Jadi coding ACO, habis itu baru dijalankan dengan data yang sama. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu. Punya kita lebih baik ini apakah karena datanya dia lebih besar atau memang karena GE-nya lebih baik gitu. Ya, bisa dipahami, Mas. Iya Ibu, baik Ibu. Mungkin nanti bisa Mas, implementasinya pakai Python langsung aja, yang GE-nya dijalankan di Python, ACO-nya dijalankan di Python. Lalu dicek performance keduanya untuk data yang sama. Jadi nggak usah ngulang bikin aplikasi baru yang besar seperti ini. Ya. Iya Ibu, saya coba cari tahu dulu apakah akunya ada library atau tidak Ibu. Ya, mestinya ada. Nanti coba diskusi sama Bu Imamah ya. Bu Imamah kemarin kan pakai aku. Iya, kalau tidak salah Bu Imamah coding manual, kalau tidak salah pakai Natadami-nya Ibu. Oke, coding manual ya. Nanti mungkin coba Iya. diskusi apakah coding itu bisa direplikasi untuk kasus ini. Iya baik Ibu. Bisa di-reuse gitu maksud saya. Untuk kasus ini ya. Oke. Ada pertanyaan dari yang lain? Enggak ada? Oke, baik. Mas Zahid, terima kasih responnya. Ya, oke. Teman-teman yang lain mendapat benefit enggak dari diskusi kita tentang ini? Saya tanya dulu, teman-teman yang lain dapat benefit enggak dari diskusi ini? Bisa diceritakan apa? Saya ke Mas Zahid dulu. Mas Zahid bisa open mic? Iya, Ya, apa yang Anda dapatkan dari diskusi yang ini tadi? sebentar. Mungkin yang saya dapatkan yang pertama adalah dari beberapa hal yang perlu kita tambahkan di paper, seperti halnya kita harus menaruh aspek kebaruan pada bagian abstrak. Intinya lebih dari hasil reviewnya tadi situ. Itu poin-poin. Oke, sama diskusi ya. Iya. Yang Maula, kok Iva Indah Maula? Iya, Bu. Bisa Terus disampaikan? yang saya dapatkan di sini itu tadi kan kalau di papernya Mas Satria kan menjelaskan tentang sebuah metode mesin murni di situ ya, ada aku sama ya. Nah, di situ kalau bisa juga dicantumkan juga persamaan yang pada metode tersebut, walaupun di papernya itu tidak jelaskan detail tentang AQ dan AG tersebut. Oke, baik. Satu lagi, Mbak Nisa. Iya, Bu. Yang saya dapatkan itu jadi di bagian waktu kita mau memperlihatkan bahwa paper kita itu ada, misalkan ada pembaruan, ada optimasi atau apa, itu di recall lagi penelitian terbarunya, terus didukung sama rumus maupun teori terkait
apa yang kita purpose itu, Bu. Jadi nggak semata-mata hanya bilang, oh kita memperbarui paper ini tanpa ada penjelasan secara saintisnya gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman bisa dapat dengan baik berarti. Mas Satria bisa buka lagi yang tadi hasil review. Ya, oke. Nomor 6 ya, kita masuk di nomor 6. The author's proposed method does not adequately describe the data. Ini hampir sama. Ini kayaknya reviewer satunya ya. Ini hampir sama dengan yang nomor 4. Ya. The drawback and limitation described in section 1 are not supported by any demonstration. Nah, ini berarti kelemahan dan batasan yang dijelaskan pada seksi 1 itu tidak ditunjukkan dengan demonstrasi. Bisa coba ditunjukkan Mas Satria, kira-kira ini mengacu ke paragraf yang mana? Izin bertanya Bu, itu juga saya masih bingung yang dimaksud dengan demonstrasi di introduction 1 itu seperti apa Bu? Oke, kita lihat dulu kalimat yang dia maksud. Yang sebelah kanan bisa ditutup ini Mas, biar bisa lebih lebar ke ininya. Sorry, ini maksudnya tadi gambar-gambar tools yang di kanan. Iya, drawback atau limitation-nya itu yang di paragraf mana? Coba kita lihat. Itu kayaknya kalimat paragraf sebelum paragraf terakhir ya, kayaknya. Ini kemungkinan, Mas. Based on the pre-conducted research, the problem with UCT is the manual scheduling process, which takes several days and requires a lot of human effort. Ini mungkin maksudnya. Ini tidak ditunjukkan dengan demonstrasi. Tidak ditunjukkan demonstrasi itu artinya begini. Kalau untuk schedule itu kenapa sih kok sampai berhari-hari? Lamanya ini karena kenapa gitu? Itu mungkin perlu disebutkan. Apakah apanya yang buat lama gitu? Bisa difahami, Mas? Ya Ibu sudah menangkap poin Ibu. Ya, gitu ya. Jadi tidak ditunjukkan dengan demonstrasi ini. Kalau berhari-hari itu apa sih? Mungkin reviewer kan nggak bisa membayangkan ya. Kok scheduling gitu bisa berhari-hari itu kenapa gitu? Apanya yang membuat lama? Nah, itu mungkin yang harus kita sebutkan. Apakah mencocokkan constraint, apakah apanya gitu. Sehingga itu bisa diotomatiskan dengan atau dioptimasi dengan metode yang dipropos. Ya, paham ya? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, next Mas, review hasil reviewnya. Nomor 7. Ya, ini kan reader will fail to understand the scientific contribution of this research. Tadi kalau misalnya kita bisa tunjukkan demonstrasi lamanya itu di mana, kemudian dengan algoritma ini itu menjadi cepat, itu kecepatannya karena apa yang direduce? Ya, apakah algoritma itu mampu tadi gitu, ketika ada banyak sekali constraint dia itu langsung bisa untuk ada ditunjukkan dia bisa mereduce constraint itu sehingga dia bisa memutuskan lebih cepat daripada manusia yang memutuskan gitu. Nah, itu maksudnya begitu ya, nomor 6. Nomor 7, the result of this research are not clear in conclusion.
Jadi di conclusion-nya dianggap tidak clear. Furthermore, the benefit of the proposed method are not supported by the theory. So I fail to understand the scientific contribution. Sama ya ini. Ini hampir sama sebenarnya kalimatnya. Kata kuncinya kayaknya udah dapat ini ya, Mas Satria. Iya Ibu, sudah harus ada penjelasan matematis atau saintifik. Betul, di diskusi. Sebenarnya kalau di diskusi kita sudah bilang tadi ya, misalnya kalau berhari-harinya itu karena kenapa, kemudian ini bisa cepat karena kenapa, baru kita boleh menyampaikan bahwa coba lihat konklusinya. Nah ini ya. Ini kan kesimpulannya di kalimat kedua ya. Can help the process of scheduling lectures to be more efficient by minimizing human labor and time. Ini dari mana gitu kan dia tanyanya. Meminimalisasi human dan waktu itu dari mana? Itu dia nggak bisa nalar. Reviewer tuh nggak bisa nemu nalar gitu. Paham ya? Apakah kalau di yang sebelumnya itu butuh banyak orang untuk scheduling? Kan minimizing human labor kan berarti kan orangnya kan yang dikurangi ya. Sama waktunya. Nah, banyak waktu tadi harus dijelaskan di atas tadi alasan berhari-harinya itu karena kenapanya. Sehingga ketika ini menjadi sekian detik atau sekian menit itu masuk akal. Bisa dipahami teman-teman? Mas Satria sudah paham? Izin bertanya Ibu, tadi terkait yang minimizing time itu saya sudah state di sini Bu, kalau ternyata yang UCT system menggunakan AG itu bisa 7,145 menit dibanding dengan menyiapkan kelas secara manual yang bisa memakan waktu berhari-hari. Apakah itu perlu dielaborasi lagi atau bagaimana Ibu? Iya betul. Ya itu tadi menyiapkan kelas berhari-hari itu kan mereka nggak bisa membayangkan. Oh ya betul. Artinya kan kenapa sih berhari-harinya itu karena apanya? Apakah ada parameter tadi yang dihilangkan atau ditambahkan sehingga jumlah hari itu bisa diminimalkan gitu. Ya, baik Ibu, Gitu ya. sudah. Bisa dipahami ya. Oke, Baik. balik lagi ke reviewnya. Ya. Nah, ini kurang satu ya. This is scientifically sound and contain sufficient interest. Scientifically sound and contain sufficient interest. Ini berarti masih menarik paper kita. However, the making report is not acceptable. Tapi kita nulisnya itu belum bisa diterima. The proposed technique is not novel. Yang kita propose itu nggak ada novelty. Karena kan ini sebenarnya implementasi gitu kan ya, Mas. Ini kan kemarin kita memang sudah gambling ya. Maksudnya kalau kita masukkan ke jurnal internasional itu, kalau saya sebenarnya merasa kontribusinya memang kurang, tapi saya juga pengen mendapatkan masukan terhadap susunan paper kita. Ya. Nah, artinya ketika nanti kita tetap nggak bisa nemu novelty, tahu novelty nggak teman-teman? Mas Satya bisa nangkep yang dimaksud novelty itu apa? Kebaharuan apa yang kita usulkan di paper ini dibanding yang lain. Betul, kebaharuan itu artinya ketika kita menerapkan GA gitu ya, itu tidak sekedar menerapkan. Ada parameter yang mungkin kita tambahkan atau ada settingan yang mungkin kita tambahkan begitu ya. Sehingga itu menyebabkan performanya lebih bagus. Atau kalau dengan tadi pembandingnya aku itu sebenarnya ya kita bisa menunjukkan
ada parameter apa dibandingkan dengan yang sudah dipakai orang dalam penjadwalan. Gitu. Karena bisa jadi GA ini memang udah umum orang pakai dalam penjadwalan gitu, bukan pertama kali kita memakai gitu. Maksud ini paham ya Mas Satria maksudnya? Iya, Ibu. Orang sudah sering ya memang GA itu dipakai penjadwalan gitu. Itu berarti kan nggak ada novelty kecuali selama ini orang belum pernah pakai GA di dalam penjadwalan. Biasanya misalnya dia dipakai untuk apa? Kasus X gitu ya, kasus A misalnya begitu ya. Nah di dalam penjadwalan belum, berarti itu ada novelty. Tapi ketika orang sudah banyak pakai sebenarnya, GA itu udah banyak pakai orang dalam penjadwalan, berarti itu udah nggak ada novelty lagi meskipun punya GA itu lebih baik daripada aku misalnya begitu. Ya, of course I understand the importance of this work. Ini artinya reviewer memahami bahwa ini penting. Apa yang kita kerjakan ini penting. However, the novelty and the contribution to scientific field are not clear. Jadi tidak clear. Ini sebenarnya kalau masuk ke seminar internasional bisa langsung accepted, Mas. Cuman ketika kita memang main di jurnal, itu mereka melihat ini novelty. Kalau di seminar internasional itu kan bisa penerapan saja ya. This work is suitable for not an international journal, but an engineering contest. Nah ini mungkin bisa kita ikuti sarannya dia. Jadi kita nggak akan lempar ke international journal atau kita perbaiki tadi kalau bisa perbaiki baru dilempar ke international journal. Tapi kalau sarannya dia lebih cenderung ke kayak semacam lomba atau kalau di publish itu mungkin di seminar internasional lebih tepat gitu ya. This will give an impact in an engineering contest. This does not imply anything negative regarding the work itself. Jadi nggak ada yang negatif atau nggak ada yang kurang sebenarnya. Cuman kalau orang peneliti menyebut itu kita salah kamar. Jadi kita masuk ke kamar yang salah sehingga ditolak. Gitu. Ya, bisa dipahami Mas Satria? Ya, baik Ibu, bisa dipahami Ibu. Ya, jadi ini sambil memberi contoh teman-teman kan kemarin ada yang nanya ya, Bu apa sih bedanya kelas jurnal sama kelas seminar? Ya, kalau kelas jurnal seperti ini yang mereka lihat. Nah, nanti coba yang teman-teman sudah tulis sekarang itu kira-kira sudah cocok masuk ke jurnal atau cukup di seminar. Ya. Ada pertanyaan? Teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke. Mas Satria, ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu beberapa, ada yang ingin saya konfirmasi terkait revisi ini Ibu yang sudah kemarin saya kerjakan. Apa boleh saya share Ibu? Ya, silakan. Sebentar, saya mau tunjukkan yang lain dulu. Nanti mungkin kalau yang revisinya bisa sama saya sendiri. Yang lain baik, biar Ibu. dapat kesempatan untuk ini ya. Ya, baik Ibu. Sebentar, saya mau tunjukkan ini ya, proof of corresponding. Ya. Saya share screen dulu. Bisa stop share, Mas? Saya mau share screen sebentar. Saya tunjukkan ke teman-teman sekaligus nanti saya ngasih tahu Mas Satria ketika kita melakukan revisi. Kalau revisinya, jadi tadi kan ada yang accepted with major revision atau accepted with minor revision.
Ya, itu nanti kita harus melakukan, saya kasih contoh. Jadi saya pernah apply ke jurnal yang sama, jadi sama dengan yang sekarang di target Mas Satria di IGS ya. Nih ya, jadi saya ada catatan, nanti teman-teman usahakan punya semacam ini, catatan harian. Mas Satria juga punya catatan harian, kapan disubmit, kemudian kapan di reject, atau kapan kita kirim revisian, misalnya begitu ya. Tanggal 16 November saya submit. Ya, ini ada ininya, apa namanya, bukti submitnya. Kemudian sama mereka diterima ya. Terima kasih sudah submit. Lalu 25 November, ini berarti berapa hari? 1 mingguan ya. Ya, itu di pengumuman diterima putaran pertama dan informasi revisi. Jadi ada diterima tapi revisi. Lalu di 17 Desember, jadi saya perbaikan itu hampir 1 bulan ya. Karena nyari waktu senggang gitu ya, sela-sela waktu. Itu baru saya submit revisi dan response letter. Jadi kalau tadi misalnya keputusannya accepted with minor revision atau accepted with major revision gitu ya, maka kita harus submit revisi dan response letter. Apa itu revisi, apa itu response letter, nanti saya tunjukkan ya. Lalu tanggal 18 Desember ini cepat sehari mereka udah langsung jawab. Ya. Terus 23 Desember itu diterima. Jadi seminggu ya. Udah diterima. Udah habis itu bayar dan seterusnya. Nah, ini web page-nya. Saya tunjukkan jurnalnya. Ini SCR-nya ya. Jurnal ini jurnal Q2 dengan SCR 0,282. Ini nanti Mas Satria dan teman-teman yang lain bikin logbook seperti ini ya. Setiap kali kita korespondens ke jurnal. Lalu ini korespondens letternya. Korespondens itu adalah komunikasi kita dengan editor yang menunjukkan bahwa kita corresponding author. Corresponding author itu adalah kita yang ngirim, kita yang nge-reply gitu ya. Ini corresponding letternya. Kemudian ini response letter. Jadi yang form review-nya seperti yang tadi ditunjukkan oleh Mas Satria, saya merespons itu dengan response letter. Jadi yang tulisan berwarna biru itu adalah kalimat informal yang saya sampaikan. Yang berwarna merah ini adalah revisiannya. Yang berwarna hitam ini adalah versi lama. Ya, jadi seperti ini. Jadi setiap nomor tadi itu dijawab. Ya. Kalau ditolak enggak, kita perbaiki langsung ya kalau ditolak. Karena kan kita akan kirim ke tempat lain, tidak di tempat yang sama. Tapi kalau diterima kasusnya seperti yang ini saya tunjukkan. Jadi saya menulis dengan bahasa begini. Dear Editor of IGS, we would like to thank and appreciate to the editor and reviewers for the effort and timely response to review our manuscript in detail and to provide valuable comments and suggestions to improve the quality of our work. Our response are below together with the change of script based on the comments raised by the editor and reviewers. Our response are indicated in blue font, jadi respon atau komen kita dalam font berwarna biru. The revision of a manuscript are indicated in a red font. Please do not hesitate if you have further question, request, comment, and suggestion. Authors are ready to carry out the request from the reviewer in order to improve the quality of our paper. Best regards, author. Nah, lalu ini comments dari reviewer 1 dan 2 itu dalam angka ini ya. Misalnya kayak tadi. In the abstract part, the novelty and key idea of the proposed method should be described. Hampir sama dengan yang tadi kalimatnya Mas punyanya Mas Satria ya. Reviewernya Mas Satria. The author only described that this study
aims to build a system of checking student answer instead to detect student competence in working on question. The novelty and key idea are not clear. Nah, ini kami revisi menjadi begini. Jadi awalnya ini nggak ada tulisan kontribusi utama dari teknik ini adalah bla bla bla. Ya, jadi saya jawab, thank you for the valuable suggestion. The novelty and key of the proposed method is described in the 5th sentence of the abstract section on page 1 as follow. Authors also add information about method used in the research. Lalu kalimatnya kita tulis. Dan seterusnya, jadi setiap ini kita tulis, kita perbaikan di halaman berapa, kemudian perbaikannya seperti apa gitu. Ya. Sampai dengan semuanya selesai. Jadi respon kita bisa lebih panjang daripada halaman paper kita. Ya. Ini ya. Nah, setelah itu baru ini sudah ya, responnya sudah selesai seperti ini ya, termasuk rumus gitu ya, suruh menulis ulang. Nah, habis itu kita kirimkan paper yang tanpa warna merah. Jadi ini paper yang sudah jadi, yang tanpa warna merah. Terus kita sertakan juga sebenarnya, saya nggak tulis di sini ya, ini ada paper yang berwarna, yang masih ada merah-merahnya ya. Revision in red, mana ya, saya lupa naruhnya. Nah, saya carikan di sini. Teman-teman bisa lihat layar saya? Bisa, Bu. Yang Bisa, sama Ibu. dengan tadi atau udah berubah? Masih sama. Oh, masih sama. Saya Sama, saya Bu. stop share ya. Ini pakai yang ini aja. Jadi teman-teman nanti kalau sudah keterima ya, teman-teman harus punya ini nanti. Ini yang revisi with red font. Jadi ini yang masih ada merah-merahnya. Kemudian ada response letter. Nih ya. Terus ada revisi without red font. Ini berarti sudah dihitam semua. Ketiganya itu kita berikan, kita lampirkan. Kenapa? Reviewer itu akan lebih suka kalau kayak gini ya. Ini misalnya saya tampilkan. Ini saya sedang menulis paper yang lain ya. Nah, kayak gini kan nggak tahu yang direvisi yang mana ya. Kalau Anda jadi reviewer kan bingung. Ini mesti direvisi apa durung gitu ya. Tapi dengan ini itu mereka bisa tahu. Nih ya. Oke. Yang merah ini berarti revisian. Nah, revisian dari yang mana itu adalah di response letter kita tadi. Jadi reviewer itu akan pegang response letter ini, lalu mereka akan melihat. Oh, ini halaman sekian, nomor sekian. Mereka akan melihat ke yang red font. Baca. Oh ya, oke gitu. Ya, terus lagi. Oh, oke. Ini dihapus. Ini saya tunjukkan dihapus. Ya, nih. Ini kan dicoret. Itu kalau misalnya dihapus, ngomong dihapus. Itu kami hapus, kami ganti dengan ini gitu. Ya, nah ini diganti dengan ini. Nanti hasil akhirnya yang dihapus tadi udah nggak ada. Nih ya, coba lihat ya. Yang dihapus tadi kan ada apa tadi kalimat then the same as before ya. Atau ini habis answer automatically ada therefore the result will carry. Kita coba lihat. Udah nggak ada ya.
Ini kan answer automatically. Nah, udah dihapus. Oke. Oke, saya stop share. Ada pertanyaan atau ini dari teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan? Mbak Aisyah? Mbak Asia? Kalau saya pengen bertanya, Bu, karena saya punya pengalaman dulu waktu S1 itu TA saya pernah dipublikasikan di jurnal internasional. Cuman ketika saya cek itu jurnalnya udah di-discontinue sama Scopus gitu. Nah, itu yang saya bingungin, discontinue-nya itu apa ya? Indeks Scopusnya. Di berapa itu cuman sampai 2019. Nah, sedangkan baru discontinue itu di tahun 2020 akhir, dan saya tuh publish-nya kan, dan apa ya publish-nya itu sudah dipublish tahun Desember 2020. Nah itu apa ya, kayak nasibnya itu sebenarnya dia masuk ke key berapa nggak, Bu? Kalau sudah discontinue itu berarti keluar dari key. Sudah tidak terindeks Scopus. Ya, saya pernah mengalami itu, tapi untungnya nggak di-discontinue. Jadi waktu saya submit itu dia Q1. Begitu submit dan keterima itu dia turun jadi Q2. Nah, itu hampir sama kayak akreditasi itu loh, Mbak. Jadi kan kita kalau perguruan tinggi itu kan ada akreditasi ya. Kapan kita dapat akreditasi A, kapan kita dapat akreditasi B gitu kan ya. Itu kan sebenarnya menunjukkan level perguruan tinggi. Kita dapat akreditasi A itu kalau misalnya sarana prasarananya bagus, pembelajarannya bagus kayak gitu ya, dan seterusnya. Jadi penilaian termasuk citasinya atau apapun misalnya itu dinilai semua. Nah, begitu ada penurunan kuantitatif gitu ya. Taruhlah misalnya mahasiswanya yang bekerja yang dulunya itu 80% sekarang turun jadi 10% misalnya. Nah, itu kan berarti ada penurunan kualitas ya. Nah, itu hampir sama misalnya. Dulu citasinya ada banyak sekali kok sekarang menurun citasinya. Orang tidak banyak mensitasi jurnal itu berarti bisa turun kualitasnya. Seperti itu Mbak Asia. Nah, makanya hati-hati kita kalau misalnya submit itu, misalnya dulu orang bilang itu kuartil sekian, sebelum submit cek. Ini apakah masih continue atau sudah discontinue? Kalau sudah discontinue itu berarti udah nggak masuk di Scopus. Ya. Nah, jurnal-jurnal yang naik turun itu sebaiknya dihindari untuk disubmit. Karena kan udah submit, udah revisinya kayak gitu, ampun susah gitu ya, ternyata kok pas gak tidak terindeks lagi gitu ya. Itu Mbak Asia. Ya, yang lain ada pertanyaan? Ada yang mau menunjukkan papernya yang kemarin belum presentasi? Ada beberapa kalau nggak salah ya. Silakan. Nggak ada? Yakin? Bentar, Mbak. Izin, Bu, saya boleh bertanya lagi? Boleh, silakan. Bu, ini setelah saya cek lagi, itu ternyata ISO-nya itu ada yang lebih baru lagi, Bu, yang 25023, Bu. Ini Ada yang lebih baru? Iya. Saya pakai yang terbaru ini apa yang versi sebelumnya aja, Bu? Kalau dapat yang terbaru, pakai terbaru aja, Mas. Berapa? 250? 25023 2016, Bu. Ya, pakai yang terbaru itu enggak apa-apa. Ada dokumennya dapat nggak? Iya itu, Bu, nggak dapat, Bu. Nggak dapat ya? Dokumennya berbayar soalnya, Bu. Iya. Ya. Kalau bisa dapat sebenarnya harusnya pakai yang terbaru. Kalau misalnya tidak, nanti tergantung sama itu sebenarnya, reviewernya. Reviewer masih terima nggak standar lama. Gitu Mas Arya. Berarti saya sementara ini buat yang berdasarkan yang dari Ibu aja dulu, Bu.
Yang 25010 ya. Ya 25010 dulu ya. Ya, ya. Oh, oke, Bu. Kalau Siap, Bu. mau ini aja yang masih sama ya. Jadi kayak tadi itu kan attractiveness itu kan udah nggak ada kan di 25010. Iya, Bu. Nah, itu jangan diambil. Tapi yang Oh, ada aja di 25023 tadi itu yang masih sama dengan 25010 apa? Nah, itu aja yang diambil, iya. Mas. Oh, Artinya oke, ketika siap. nanti kita dipertanyakan gitu ya. Oh, masih kok dia masih ada di 25023 itu masih gitu. Misalnya nanti coba cek ke ya berarti nanti kita harus cari dokumen yang itu yang terbaru. Atau biasanya saya kalau misalnya selain beli ya itu bisa tanya kolega yang di luar. Kolega yang di luar negeri kadang kan dapat akses gratis ya mereka. Seperti itu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Ya, kalau melihat yang tadi punya Mas Satria, jangan takut untuk di-reject. Ya, Mas Satria juga nggak boleh berlama-lama dalam kekecewaan. Jadi harus move on, segera perbaiki gitu ya, perbaiki. Nanti monggo setelah ini mungkin kita end untuk kuliahnya, teman-teman bisa lanjutkan untuk perbaikan. Paling lambat minggu ke-8, teman-teman harus sudah submit. Ini kita akan di minggu 6 ya. Di paling lambat minggu ke-8 harus sudah submit. Entah itu ke jurnal nasional, jurnal internasional, maupun ke seminar internasional. Kalau pengen track punya Scopus atau apa, sebaiknya ke seminar internasional yang terindeks Scopus. Itu dulu, buka jalan. Ya. Kalau sudah punya pengalaman di sana, boleh di jurnal nasional terakreditasi, nggak apa-apa. Untuk peluang lebih besar keterima. Ya. Oke, teman-teman cukup? Bu Yohana, Silakan, Mbak. izin itu Bu, out of topic ini tadi saya jam 6.42 dapat email dari Marina, jadi dia kemarin dapat musibah gitu Bu, yang mengakibatkan laptop, HP, dan lain-lain itu hilang. Jadi makanya hari ini tidak bergabung di kelas Ibu gitu Bu. Oke, nggih. Mbak Marina di mana ininya? Kos atau Di rumah Ibu. oh, di rumah? Nggih. Nggih, Ya. di rumah di Surabaya. Tetapi ini saya balas email itu masih belum dapat balasan lagi, Bu. Kemungkinan masih kesulitan di device karena itu di tas gitu, Bu. Semua device taruh di tas, terus kemudian entah di sini musibahnya bagaimana mengakibatkan semuanya itu hilang begitu, Bu. Nggih, kita doakan semoga ini nggih dimudahkan untuk recovery atau ini apa namanya? Nggih, Bu. Kalau ya semoga ketemu, tapi rasanya kan kalau sudah barang-barang Nggih, Bu. berharga begitu sangat sulit untuk kembali ya. Semoga dimudahkan untuk segera dapat Ya, amin. gantinya. Kemudian juga untuk teman-teman yang lain, saya sarankan jangan lupa untuk backup. Jadi tetap punya repository di internet ya, sehingga Nggih, Bu. ketika gadget kita ini itu masih bisa data-data itu terambil, karena kehilangan data itu akan lebih besar resikonya daripada kehilangan gadget. Itu. Nggih, Bu. Nggih, matur nuwun, Bu. Betul. Itu Nggih, nggih, sami-sami. jadi dia enggak bisa ikut kelas hari ini nggih, Bu. Mungkin Ya, Bu enggak apa-apa. Yohana. Nanti saya izin aja ininya apa presensinya ya. Oh, nggih, baik. Terima kasih Minta banyak, Bu tolong Yohana. nanti dikasih NRP sama nama lengkapnya ya. Saya Oh, nggih. bantu untuk Saya japri Bu Yohana atau bagaimana? boleh, enggak Atau di apa-apa. chat? Oh, nggih, baik, Di Bu. chat juga enggak apa-apa. Saya coba Oh, ini kan nggih, baik, Bu. presensikan. Nggih, Bu. Sambil cek teman-teman yang belum isi presensi ya mungkin. Bentar. Saya tak share screen aja biar bisa terlihat juga. Ini ya, RPL. Ini ya. Nah, ini satu ini ya kayaknya yang alpha ya. Nggih, Bu. Oh, bukan Nadif.
Natif yang alfa. Marina sepertinya belum buka ini Bu, belum buka apa-apa. Ini sudah Oh, ini hadir hadir, Bu. ini. Oh, Udah dapat berarti kan apa namanya nomor nggih. ini. Baik, Bu. Ya semoga bisa ketemu ya gadget sama tas dan lain-lainnya. Nggih, Bu. Soalnya dia juga tidak ada di Zoom. Iya, Mas Nadif belum belum apa namanya belum isi presensi. Kodenya 420131. Terima kasih Iya. banyak Bu Yohana. Sama-sama Mbak Nisa. Nggih. Oke, ini Mas Nadif silahkan isi presensinya. Teman-teman sehat semua ya ini. Oke, jaga kesehatan ini. Ternyata mampir ke saya juga ini flu-nya. Oke. Oke, baik. Kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Minggu depan sama nanti bentuknya ya. Selain update paper, mungkin saya akan kasih materi juga ya. Kayak tadi itu kan ada sedikit materi terkait dengan ISO 25010 terkait dengan kualitas. Teman-teman yang main di kualitas boleh pakai yang tadi saya share. Ya. Kemudian sisa waktu minta tolong dimanfaatkan betul untuk improve paper. Ya. Nah, minggu depan kita akan dan tolong kalau misalnya saya beri kesempatan untuk presentasi, teman-teman presentasi. Ya, jadi yang jangan malah aduh nggak ada progres aku takut nih presentasi. Jangan begitu ya. Karena semakin Anda menghilang, semakin tidak selesai. Itu prinsipnya riset. Jadi riset itu semakin sering Anda konsultasi atau kalau Anda ada problem, ini Mbak Marina masuk, ada problem atau apa, Anda akan mendapat masukan yang banyak. Mas Udin nggak apa-apa kalau mau geser ke PK, silakan. Baik Bu, mohon Saya maaf izinkan karena biar fokus. ya, Nggih. 8:30 sudah. Baik, terima kasih. Nggih, sama-sama. Nggih. Mbak Marina, gimana kabarnya? Ada Mbak Marina?